Kalau malaikat sama wali tinggian mana? Ayyuhuma afdal, al-malak aw waliullah? Wali. Malaikat bisa menyerupai seseorang, bisa yatajassad, bisa ngambil jasa. Yatamatsalu rajulan sawiyya. Malaikat ketika datang kepada Sayyidatuna Maryam, ketika bertamu kepada Sayyidina Ibrahim, ketika datang kepada Sayyidina Nabi, hadir Sayyidina Umar, para sahabat mutawatir semua menyaksikan bahwa malaikat menyerupai seorang laki-laki. Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau malaikat? Yakin? Kenapa wali lebih tinggi? Li'annahum warasatul anbiya. Karena mereka adalah pewaris-pewaris para anbiya. Nah, ini yang harus dipegang. Karena dia satu langkah di belakang Nabi. Makanya wali-wali lebih tinggi daripada para malaikat. Jika malaikat diizinkan Allah untuk yatajassadu, yatamatsalu rajulan sawiyya, menyerupai seseorang, maka seorang wali pun Allah izinkan menyerupai seseorang. Cuma kalau sir kita tidak lagi connect, tidak hidup, kita tidak sadar. Bahkan kadang seperti Sayyidina Ibrahim, sudah lama, sudah berjam-jam baru beliau sadar bahwa yang datang adalah malaikat. Biasanya baru sadar setelah terjadi, setelah selesai. Inilah pengalaman-pengalaman orang ketemu orang yang sudah wafat. Bahkan ketemu Sayyidina Al-Khidir Bali bin Murkan Abul Abbas alaihi salatu wassalam. Jadi kadang kita kalau ziarah, ini bukan dongeng, ini asli. Ya, kalau dongeng apa yang diceritainnya? Kita kalau ziarah, sang walinya Allah izinkan berjasa, tapi bukan di kuburan itu. Tapi dia duduk di kafe waru-waru, kadang dia nyamar jadi pengemis. Maka hati-hati kalau ziarah. Inilah yang dikalamkan oleh Al-Qutub di zamannya Al-Imam Nawawi qaddasallahu sirrahu. Dalam kitab Mukhtasar beliau tentang mengenai manasik al-hajj wal umrah. Apa kata beliau? Jika engkau datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu itu bukan tetangga fisik. Tetangga Rasul siapa? Bukan yang fisik itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada tetangga di Baqi'. Kenapa mereka dapat akses semakin hebat? Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau syuhada? Aulia atau syuhada? Aulia. Lebih tinggi aulia. Oke, coba lihat tentang ayat wali. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau katakan wali, para syuhada itu mati. Mereka ahya, hidup di sisi Allah. Inilah al-haya al-haqiqiyah. Inilah hidup yang sebenar-benar hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Ketika dinisbatkan di belakangnya 'inda rabbihim, tidak ada lagi hidup lebih mulia dari hidup itu. Itulah yang disebut nafas Ahmad. Itulah ilmu daripada Tuan Guru Wijaya. Di akhir hayat beliau menjelaskan asrar Ahmad. Maka makrifat seseorang itu petanda kewaliannya. Jadi petanda wali seseorang bukan karomahnya. Maka jangan hanya ceritakan karomahnya. Saya lihat manakib-manakib beliau diisi oleh karomah-karomah. Kalau karomah, kita juga punya banyak cerita. Jangan hanya ceritakan karomahnya. Karomah yang lebih tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para syuhada hidup di sisi Allah, apalagi para aulia. Aulia itu nama lainnya ahibbaullah, kekasih Allah. Kalau kekasih mau apa saja dikasih. Kekasih bilang, ya Rabb, itu muridku, aku ingin mendatanginya. Datang deh. Ya Allah, ada orang yang menghidupkan ajaran-ajaranku. Itu kan ajaran engkau juga, ya Allah. Izinkan aku hadir di majelis-majelisnya. Allah bisa izinkan. Karena aksesnya, karomah hakikinya Allah tumbuhkan. Oleh karena itu, karamatul awliya awdah ba'da wafatihi. Kewalian para nabi lebih jelas lagi kalau dia sudah wafat.
Kalau masih hidup, masih banyak cerita burung. Tapi kalau sudah wafat, dirasakan oleh orang-orang yang kalbunya hidup. Semoga Allah menjadikan siapapun yang hadir, kalbunya hidup. Tapi seberapa hidup, itu jatah dari Allah. Gak bisa protes ya. Kita hadir ini aja sudah cukup. Saya waktu kecil, thariqah pertama yang saya pelajari adalah thariqah yang juga diamalkan dan diajarkan oleh Abah Guru. At-Thariqah As-Samaniyah. Thariqah Saman. Thariqah Saman itu gabungan banyak thariqah, tapi yang paling tinggi Al-Qadiriyah wal Khalwatiyah. Itu paling banyak. Tapi di situ ada thariqat anfas, thariqat nafas. Ada thariqat Junaidiyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, maka ada zikir khafinya. Mata dipejam, lidah dikunci, qalbu diaktifkan. Allah, itu zikir beliau. Ada lagi zikir Al-Ismul A'zam, mulai daripada Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Makanya kalau saya ke Kalimantan, mau dari mana aja tempatnya, pasti kalau di masjid Banjar, orang Banjar, ba'da azan subuh sampai mau iqamat, pasti orang zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum. Gimana? Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghis. Pasti itu zikir adalah hadiah daripada Rasulullah SAW kepada seorang wali di zamannya, namanya Al-Kattani. Al-Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak, tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirar. Ya Allah, zikir sudah banyak, tapi kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah. Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah mengeluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat itu disebutkan tidur, tapi sebenarnya itu ma bainal yaqظah wan naum, antara tidur dan bangun. Wali begitu. Wali itu gak ada tidurnya tidur plong.